Beginilah kondisi kecelakaan maut antara bus peziarah dari Palembang dengan truk muatan biji plastik di Tol Dupak, tepatnya 200 meter dekat gerbang Tol Dupak 3, Sabtu siang. Sopir dan kernet truk tewas di tempat setelah truk yang mereka kendarai dihantam oleh bus pariwisata BSI yang mengangkut rombongan peziarah dari Palembang, Sumatera Selatan. Para peziarah dari Palembang ini baru saja selesai berziarah di makam Sunan Ampel dan sedang menuju ke Jombang. Menurut polisi, kecelakaan terjadi setelah salah seorang penumpang bus tiba-tiba ingin mengambil alih kemudi. Sehingga bus yang tengah melaju dari arah Waru menuju Perak ini langsung menabrak pembatas jalan dan menghantam truk engkel yang melaju dari arah berlawanan. Bang, jadi kejadian ini terjadi karena ada salah satu penumpang, kurang tahu memang dari kemarin itu agak beda, mungkin dalam arti depresi atau bagaimana. Tadi informasi dari saksi dari penumpang yang lain, mereka berusaha untuk mengambil alih kemudi. Jadi dari pengemudi busnya mempertahankan, akhirnya sampai terjadi kejadian. Akhirnya dia berpindah lajur mengarah jalur Bandung, akhirnya bertumburan dengan truk yang muat biji plastik. Penumpang yang diduga depresi dan supir bus langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara 45 penumpang bus yang sempat terlantar selama 4 jam langsung dievakuasi ke Mapores Pelabuhan Tanjung Perak untuk diantar pulang dengan bus jemputan. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Angin kencang melanda Jakarta, atap sebuah mal di kawasan Kemang roboh. Nelson Sarera, satu-satunya pekerja tower BTS yang selamat dari penyerangan kelompok bersenjata di distrik Mulia Puncak, Papua, berhasil dievakuasi. Warga Ukraina di kota Kharkiv yang sedang membuat vlog hampir tewas terkena misil Rusia. Halo, selamat malam pemirsa. Tak kuat menanjak, truk tronton pengangkut batu mundur dan menabrak sejumlah kendaraan di belakangnya di Purwakarta, Jawa Barat. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah ini semalam selengkapnya. Detik-detik kecelakaan truk tronton pengangkut batu split menabrak sejumlah kendaraan terekam kamera pengawas. Kecelakaan ini terjadi di jalan arteri Jakarta-Bandung, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Warga di lokasi langsung berupaya menyelamatkan para korban. Akibat kecelakaan ini, 5 mobil dan 1 unit sepeda motor rusak berat. Warga bahkan harus bersusah payah mengevakuasi 1 korban terjebak di dalam mobil. Untuk menyelamatkan korban, warga terpaksa menggunakan alat seadanya. Warga pun berupaya menenangkan pengemudi mobil terjepit hingga bisa terselamatkan. Selain pengendara mobil terjepit, 2 perempuan pengendara motor terlempar dari motor hingga tergeletak di jalan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Tak kuat menanjak dan rem tidak berfungsi, diduga menjadi penyebab kecelakaan. Jadi itu kenapa? Karena los? Apa? Nggak ada rem atau gimana? Ya mungkin ada rem. Mobil dari sana, dari Bandung. Mau ke Jakarta? Mobil ini Rijal itu. Yang punyanya orang Bendul, Rijal. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas di lokasi macet. Dan kasus kecelakaan ini ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Irwan, iNews melaporkan.
Angin kencang melanda Jakarta Sabtu siang. Akibatnya pemirsa, atap sebuah pusat perbelanjaan ambruk dan sejumlah pohon tumbang menimpa bangunan dan kendaraan. Atap pusat perbelanjaan Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan siang tadi ambruk akibat diterpa angin kencang. Sejumlah video amatir pengunjung Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan merekam ambruknya bagian atap mall saat angin kencang melanda. Material berupa tiang papan triplek hingga lampu neon ambruk dan menimpa lapak dagangan mainan anak yang berada di lantai dasar. Sementara itu, sebuah pohon berdiameter 50 cm tumbang dan menimpa satu bangunan ruko dan menutup ruas Jalan Abdul Majid Cepete dan Jalan Haji Nawi di kedua arah. Jalan di sekitar lokasi juga tak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Sebuah minibus juga rusak parah usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Pohon mahoni setinggi 7 meter dengan diameter 50 cm ini tumbang saat diterpa angin kencang. Beruntung pengemudi beserta 3 penumpang selamat. Petugas langsung mengevakuasi batang pohon dengan cara memotongnya menjadi beberapa bagian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Tak hanya di Jakarta, tiupan angin kencang juga berdampak ke sejumlah daerah. Di Jatiwarna, Bekasi, angin kencang merobohkan sebuah tenda di lapangan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara di Cibinong, Bogor, angin kencang membuat panik warga. Warga berteriak melihat pohon dan kabel bergerak cepat tertiup angin. Sebuah unit apartemen yang ditinggalkan penghuninya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api melalat satu unit apartemen Gading Icon di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Peristiwa ini sontak menggemparkan seluruh penghuni apartemen. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sebab penghuni apartemen sedang tidak ada di lokasi saat kebakaran terjadi. Kayaknya ada penghuninya, cuma lagi pergi kali ya. Ada penghuni tapi pergi ya? Pergi kalau nggak salah loh. Jadi yang kebakarannya ada berapa? Satu doang ya? Ada korban nggak? Nggak ada. Aman. Tadi berangsur. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Kini situasi di apartemen kembali kondusif. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Wildan, iNews melaporkan. Tim Satgas Damai Kartens mengevakuasi Nelson Sarera, pekerja tower BTS yang diserang kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Namun rekan-rekan Nelson yang tewas belum bisa dievakuasi. Tim Satgas Damai Kartens Sabtu pagi mengevakuasi Nelson Sarera, pekerja dari PT Palapa Timur Telematika yang diserang kelompok kriminal bersenjata saat mengerjakan tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. Nelson dan rekan-rekannya diserang Rabu lalu, namun karena berbagai kendala termasuk cuaca, baru bisa dijemput Sabtu pagi. Tim Satgas mengevakuasi Nelson ke Bandara Moses Kilangin Timika, lalu dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan serta pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya Nelson dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih intensif. Dengan jalan kaki itu 3 hari. Dan memang tidak ada akses ke sana kecuali melalui udara. Karena selama ini mereka mengerjakan itu lewat heli, dropnya lewat heli. Kemudian kenapa tidak ada aparat keamanan? Karena sebelumnya mereka juga sudah mengerjakan ini dalam keadaan maintenance BTS itu.
Nelson satu-satunya korban selamat dari 9 pekerja tower BTS yang diserang kelompok kriminal bersenjata. Sementara jenazah 8 pekerja yang tewas belum bisa dievakuasi dan masih berada di lokasi. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Setelah berhasil dievakuasi, Nelson Sarera, korban selamat penembakan KKB, menghubungi keluarganya. Sementara itu pemirsa, Kepala Suku Kabupaten Puncak mengecam tindakan KKB yang menyerang warga sipil. Nelson Sarera langsung menghubungi keluarganya setelah berhasil dievakuasi ke Timika oleh Satgas Operasi Damai Kartens. Meski berhasil selamat, namun Nelson mengaku trauma atas kejadian yang menyebabkan 8 rekannya tewas ditembak KKB. Sementara itu, Kepala Suku Kabupaten Puncak mengecam tindakan KKB yang menyerang warga sipil. Dari open dari Indan Jaya itu salah besar. Itu tuan dia tuh nanti kutik lagi. Tidak ada datang di sini. Itu Kabupaten Puncak ini jangan ganggu datang. Kau lawan dia dengan ada senjata boleh, tapi masyarakat jangan tembak-tembak itu. Itu tidak langgar itu. Itu Tuan Allah wakili pemerintah, jadi langgar itu. Tidak usah datang di Kabupaten Puncak ini. Saya kepala suku besar di Kabupaten Puncak Ilaga. Saya punya anak ini tidak apa-apa, bangunan biasa ini Kabupaten Puncak ini dia bangun terus. Jaringan di mana di bawah di Muara di sana kan. Di Batata itu terakhir, Batata di Indan Jaya, baru Bioga sebelah itu pasang baru bunuh. Kenapa open ini? Salah. Laga final turnamen sepak bola di Tidore, Kepulauan Maluku Utara berlangsung ricuh. iNews Malam akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.